Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang di Bansar Channel. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Nah, materi yang saya sampaikan ini adalah real materi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu jadwal dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pertama, pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih itu dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 13 Februari tahun 2024. Kemudian kedua, penyiapan TPS dilaksanakan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Selanjutnya, pemungutan suara di TPS itu dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Kemudian, penghitungan suara di TPS dilaksanakan juga tanggal 14 Februari tahun 2024, yaitu dilaksanakan pada hari yang sama. Nah, apabila penghitungan suara belum selesai, maka diperpanjang paling lama 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau tanggal 15 Februari tahun 2024 pukul 12.00 waktu setempat. Selanjutnya, pengumuman hasil penghitungan suara di TPS, yaitu tanggal 14 sampai dengan 15 Februari tahun 2024. Yang dimaksud pada poin 5 ini yaitu, apabila tanggal 14 telah selesai penghitungan suara, maka pada hari itu juga pengumuman harus sudah diumumkan. Nah, apabila terjadi keterlambatan sehingga penghitungan suara harus diperpanjang, maka tanggal 15 Februari pengumuman harus sudah diumumkan juga. Oke, kita lanjut. Jadwal dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua. Nah, apabila terjadi putaran kedua, yang pertama, pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih itu dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 25 Juni tahun 2024. Kemudian penyiapan TPS dilaksanakan pada tanggal 25 Juni tahun 2024. Selanjutnya pemungutan suara di TPS yaitu tanggal 26 Juni tahun 2024 dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada hari yang sama tanggal 26 Juni tahun 2024. Dan selanjutnya ini sama dengan sebelumnya, apabila penghitungan suara belum selesai, maka diperpanjang paling lama 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau 27 Juni tahun 2024 pukul 12.00 waktu setempat. Dan pengumuman hasil penghitungan suara di TPS itu dilaksanakan dari tanggal 26 sampai dengan 27 Juni tahun 2024. Jadi sama dengan jadwal dan tahapan pada putaran pertama. Oke, kita lanjut lagi. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yaitu mulai dari pra pemungutan suara, kemudian persiapan pemungutan suara, selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara, kemudian persiapan penghitungan suara, dan terakhir pelaksanaan penghitungan suara. Pra pemungutan suara. Pra pemungutan suara di TPS, yang pertama mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara. Kedua, penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, atau yang biasa kita sebut dengan formulir model C6. Selanjutnya menerima perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dari PPS. Pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara. Berdasarkan kalender, KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 9 Februari tahun 2024. Kemudian, pengumuman dapat dilakukan dengan cara 1. Menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah. Kedua, menempelkan pengumuman di papan pengumuman. Dan atau ketiga, bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa atau kelurahan setempat. Kita lanjut lagi. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU untuk
memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 10 Februari tahun 2024. Selanjutnya, apabila pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir model C6 atau model C pemberitahuan KPU kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima. Selanjutnya, apabila sampai dengan tanggal 11 Februari tahun 2024, pemilih DPT belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir model C pemberitahuan KPU atau C6 kepada Ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari tahun 2024 dengan menunjukkan KTPL. Selanjutnya, apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau tidak dikenal, KPPS menandai atau mencatat keterangan tersebut pada formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat terdistribusi. Selanjutnya, wajib mengembalikan kepada PPS dengan menggunakan formulir model BA C pemberitahuan KPU. Artinya, apabila pemilih-pemilih yang tidak ditemukan sehingga C6-nya tidak terdistribusi atau C pemberitahuannya itu tidak terdistribusi, teman-teman harus menuangkan ke dalam berita acara model BA C pemberitahuan KPU dengan alasan-alasan sesuai dengan alasan yang sebenarnya. Jika yang bersangkutan meninggal, maka di dalam BA C pemberitahuan itu disebutkan meninggal. Next, apabila sampai dengan tanggal 13 Februari tahun 2024 terdapat formulir model C pemberitahuan KPU yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada PPS dengan menggunakan formulir model BA C pemberitahuan KPU. Jadi wajib bagi KPPS mengembalikan formulir-formulir model C pemberitahuan KPU kembali kepada PPS dan dituangkan di dalam berita acara. Lanjut. Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024. Nah, berarti perlengkapan ini harus sudah terdistribusi ke PPS paling lambat tanggal 13 Februari tahun 2024. Nah, berikut daftar logistik di luar kotak suara. Pertama, 1 kotak suara, kedua bilik suara, ketiga tanda pengenal, keempat lem perekat, 5 ballpoint, 6 gembok atau alat pengaman lainnya, 7 spidol, 8 stiker nomor kotak suara, 9 daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, ke-10 salinan DPT, 11 salinan DPTB, ke-12 formulir model C daftar hadir DPT, ke-13 formulir model C daftar hadir DPTB, ke-14 formulir model C daftar hadir DPK. Selanjutnya logistik yang berada di dalam kotak suara. 1 surat suara, kedua tinta, ketiga segel, keempat alat untuk mencoblos pilihan, kelima kertas, keenam karet pengikat surat suara, ketujuh kantong plastik, kedelapan formulir untuk berita acara dan sertifikat, kesembilan tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan terakhir 10 alat bantu tunanetra. Oke, selanjutnya persiapan pemungutan suara. Nah, dalam persiapan pemungutan suara di TPS, teman-teman harus memperhatikan poin-poin berikut. Mulai dari penyiapan TPS, kedua, mengumumkan dengan menempelkan DPT, DPTB, DPC, dan DCT, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, ketiga, penyerahan salinan DPT dan DPTB kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Lokasi tempat pemungutan suara. Yang pertama dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup. Tapi sejauh ini, sebelum teman-teman KPPS direkrut,
teman-teman PPS sudah menentukan titik koordinat dari masing-masing TPS. Selanjutnya kedua, tidak dibuat di dalam ruang tempat ibadah. Ketiga, ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Dan terakhir, harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Kalau tanggal pemungutan suara tanggal 14, berarti sesuai dengan jadwal yang sebelumnya, yaitu tanggal 13 Februari, TPS sudah dibentuk, sudah didirikan. Oke, kita next. Tata letak pemungutan suara. Berikut dena pemungutan suara. Silakan teman-teman perhatikan dan lihat posisi KPPS 1, 2, dan 3. Itu berada di meja tengah. KPPS 1 adalah ketua dan KPPS 2 dan 3 adalah anggota yang akan membantu ketua di meja utama. Untuk KPPS 4 dan 5 berada di pintu masuk. Itu untuk mencatat kehadiran pemilih. Dan untuk KPPS 5 dia berada di kotak suara. Untuk membantu pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya KPPS 7 itu berada di pintu keluar yang bertugas untuk memberikan tinta ke jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya atau biasa kita sebut dengan istilah meja tinta. KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh pemilih. Oke, kita lanjut. Penjelasan tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai pertama, tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, penghitungan suara TPS, dan kedua, pembagian tugas anggota KPPS. Penjelasan kepada anggota KPPS tersebut dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Berarti Ketua KPPS bertugas menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada anggota KPPS lainnya, yaitu pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Oke, kita lanjut lagi pelaksanaan pemungutan suara. Pertama, pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara. Teman-teman KPPS harus memeriksa segala bentuk persiapan, mulai dari memeriksa TPS dan perlengkapannya. Kedua, menempelkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu, beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Kemudian mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya, menerima surat mandat dari saksi. Jadi saksi-saksi yang tidak memiliki surat mandat, itu KPPS punya hak untuk mengeluarkan yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan ingin melihat dari jauh tanpa mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan, itu tidak dipermasalahkan. Tapi untuk masuk ke dalam TPS, syarat utama sebagai saksi yaitu membawa surat mandat dari partai politik maupun dari pasangan calon. Oke, kita next. Rapat pemungutan suara. Pertama, pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Jadi, yang akan melakukan sumpah yaitu Ketua KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai. Kemudian, penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS. Dan ketiga, pelaksanaan pemberian suara. Saksi dan pengawas TPS. Pelaksanaan rapat pemungutan suara dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan pengawas TPS. Adapun ketentuan terkait saksi peserta pemilu yang hadir di TPS adalah sebagai berikut. Pertama, hanya dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilu. Kedua, membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditantangani oleh pertama, pasangan calon atau tim kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Kedua, pimpinan partai politik tingkat pusat untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Ketiga,
calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. Ketiga, tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama foto calon, pasangan calon, simbol, gambar, partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilu tertentu. Keempat, berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon dan partai politik atau calon anggota DPD dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang dalam satu waktu. Nah, poin pertama dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara belum ada saksi, pemilih atau pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi, pemilih, dan pengawas TPS yang hadir. Paling lama 30 menit. Kedua, apabila sampai dengan waktu yang ditentukan saksi, pemilih, dan pengawas TPS belum hadir, maka rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Selanjutnya ketiga, dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, maka KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan mempersilakan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. Pemantau dan pewarta. Pelaksanaan pemungutan suara dapat dipantau oleh pemantau terdaftar dan diliput oleh pewarta. Pemantau yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada Ketua KPPS. Kegiatan KPPS pada rapat pemungutan suara. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pembagian tugas anggota KPPS. Oke, membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan. Pertama, membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib, dan diatur mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan disegel. Kedua, memperhatikan kepada pengawas TPSL yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara, dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Ketiga, menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan memastikan kesesuaian dengan dapil. Kedua, memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai pertama, jumlah surat suara yang diterima, kedua, tata cara pemberian suara, ketiga, tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, atau warga masyarakat pemilih. Keempat, tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu. Kelima, pembagian tugas anggota KPPS, dan keenam, hal-hal yang diperlukan. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf B disampaikan secara berkala sepanjang rapat pemungutan suara berlangsung. Tata cara pemberian suara oleh pemilih. Pemilih dalam memberikan suara di TPS mengikuti tata cara sebagai berikut. Pertama, pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Jadi, Ketua KPPS jangan lupa menandatangani surat suara yang akan diserahkan kepada pemilih. Karena manakala Ketua KPPS tidak menandatangani surat suara tersebut, maka surat suara tersebut akan dinyatakan tidak sah. Kedua, pemberian surat suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan. Keempat, pemberian suara pada surat suara presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak. Dan keempat, pemberian suara pada surat suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan partai politik yang sama. Keempat, pemberian suara kepada surat suara pemilu
Keempat, pemberian suara pada surat suara DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dalam partai politik yang sama. Kelima, pemberian suara pada surat suara pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama dan foto calon dan dalam satu kolom calon yang sama. Kita lanjut lagi, pemilih yang berhak memberikan suara TPS. Pertama, pemilik KTPL yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan. Kedua, pemilik KTPL yang terdaftar dalam DPTB. Ketiga, pemilik KTPL yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTB. Keempat, penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dalam hal pemilih belum memiliki KTPL pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan surat keterangan telah dilakukan perekaman KTPL yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, apabila pemilih terdaftar dalam DPT, maka dia akan mendapatkan 5 jenis surat suara. Dari yang warna abu-abu adalah presiden dan wakil presiden, warna kuning DPR, warna merah adalah DPD. Nah, surat suara untuk DPRD provinsi itu berwarna biru dan terakhir adalah surat suara DPRD kabupaten atau kota dengan warna abu-abu. Pemilih DPTB yaitu mulai dari surat suara presiden dan wakil presiden, pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara. Selanjutnya surat suara DPR yaitu pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu dapil anggota DPR. Jadi kalau DPR itu skalanya adalah pusat atau RI. Nah, selama kita masih dalam satu provinsi, tetap kita akan memperoleh surat suara yang berwarna kuning, yaitu surat suara DPR. Selanjutnya surat suara DPRD provinsi, surat suara DPRD kabupaten atau kota. Itu apabila pemilih DPTB tersebut sudah pindah memilih ke daerah tujuannya. Dan terakhir adalah pemilih DPK, dia akan mendapatkan 5 jenis surat suara. Nah, untuk pemilih DPK ini adalah pemilih yang sama sekali tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB. Tugas KPPS pada pemungutan suara 1, yaitu Ketua KPPS. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS ke-1 mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara serta menyiapkan dan menandatangani surat suara. Menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih model A surat pindah memilih KPU, dan KTPL atau suket perekaman KTPL bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK. Sebagai dasar, pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran dan atau kedua tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPU. Next, tugas KPPS pada pemungutan suara, yaitu KPPS ketiga. 1. Mengumumkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih model A surat pindah memilih KPU, setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. KPPS keempat, meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. Kedua, meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTPL atau suket perekaman KTPL beserta formulir model C pemberitahuan KPU, formulir model A surat pindah memilih KPU. Ketiga, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTPL atau suket perekaman KTPL yang ditunjukkan oleh pemilih. KPPS keempat, tugas KPPS pada pemungutan suara.
Pertama, apabila pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KPU dengan KTPL atau suket perekaman KTPL dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir model A, kabupaten atau kota, daftar pemilih. Kelima, apabila pemilih terdaftar dalam DPTB memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A surat pindah memilih KPU dengan KTPL atau suket perekaman KTPL dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTB, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTB dengan menggunakan formulir model A daftar pemilih pindahan. Keenam, apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB, kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTPL yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Lagi, tugas KPPS pada pemungutan suara yaitu KPPS 5. Pertama, meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A kabupaten kota daftar pemilih. Kedua, meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih pindahan dan yang namanya tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB. Ketiga, menuliskan nama lengkap sesuai KTPL dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPK. Keempat, menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB atau model C daftar hadir DPK ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir model A daftar pemilih pindahan. Kelima, mempersilakan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan. KPPS ke-6, mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilunya. Jadi jangan sampai ada pemilih yang memasukkan misal surat suara presiden ke kotak surat suara DPRD kabupaten atau kota, agar di dalam penghitungan suara tidak terjadi kekacauan karena kurangnya surat suara, padahal surat suara tersebut salah memasukkan kotak suara. KPPS ke-7, mengatur pemilih yang akan keluar dari TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Nah, berikut adalah contoh surat suara berdasarkan warna dan jenis pemilihannya. Untuk yang berwarna abu-abu itu adalah surat suara presiden dan wakil presiden. Surat suara DPR berwarna kuning, DPD berwarna merah, provinsi berwarna biru, dan DPRD kabupaten atau kota berwarna hijau. Nah, layanan pemilih disabilitas. Yang pertama, ketua dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil dan atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapatkan giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping. Pendamping itu boleh dari teman, kerabat, keluarga, saudara, dan lain-lain. Boleh juga dari anggota KPPS yang ada di TPS itu. Selanjutnya ketiga, pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Semua boleh asal yang bersangkutan yang menyetujui hal tersebut. Kemudian terakhir 4, pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara pemilu pasangan calon dan pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang telah disediakan. Kita lanjut lagi. Ketentuan pendampingan pemilih. Nah, bagi pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju ke bilik suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri. Itu bagi pemilih-pemilih yang bisa melakukan
pemberian suara secara mandiri. Bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri atau pemilih-pemilih disabilitas, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih. Ketiga, pendampingan yang ditunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan. Oke, baik. Demikian dulu video dari saya. Kita lanjut lagi nanti di part 2-nya. Tetap tonton video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.